Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin berbagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk menggapai, demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup dan sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Yang tersisanya hati kita bergandeng tangan dekatkan hati, tiada perbedaan dalam cinta dan kasih. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita, lihat sekitar kita ada Trie Utami. Terima kasih. Oh, Mbak Ii alias Trie Utami. Saya selalu punya harapan Mbak Trie Utami itu ada di panggungku. Saya selalu bilang sama suami saya tuh fans banget sama Trie Utami. Terima kasih. Dan butuh seorang Purwacaraka untuk menghubungi Anda ada di sini. Karena dia orang dalam. Ya ampun, ada kakak saya. Thank you, thank you. Jadi malam hari ini kita berbicara di sini tidak saja tentang Sang Ujo sesungguhnya. Tetapi kita mulai dari Sang Ujo. Saya mulai ke Kang Pur dulu. Kang Pur, kenapa kita perlu berpikir? Kita kan sama-sama susah. Kang Pur pasti juga susah. Mbak Trie Utami juga mungkin tidak mengalami hal yang mudah. Mas Helmi Yahya juga begitu. Tapi mengapa kita perlu berpikir atau menemukan cara-cara yang baik untuk Saung Ujo?
Ya, karena benar sih kata Rossi bahwa kalau dipikir-pikir susah, semua juga susah nih ya. Pemain band juga susah nih, lebih baik penjual nasi goreng masih bisa jualan kan. Kalau pemusik panggung kan panggungnya ditutup 19 bulan nih. Sama-sama aja nih masalahnya. Kredit motor, kredit mobil kita juga punya juga nih semua. Cuma masalahnya adalah bahwa apakah kita concern terhadap kebudayaan bangsa ini. Ya saya sih nggak tahu ya, di tengah saya juga terhimpit, semua juga orang terhimpit lah sama-sama. Kang Taufik juga pasti tahu persis bagaimana, dan saya sudah mengetahui persoalan ini sejak 4 bulan setelah krisis melanda ya, Kang Taufik ya. Jadi pada kira-kira September tahun lalu ya, kita udah bergerak juga sedikit-sedikit. Memang gerakan kita juga tergantung nyantolnya kemana sih. Jadi saya kira semua orang harus concern lah ya. Jadi ketika kemarin saya dihubungi sama Mas Helmi ya, saya bilang bahwa sebetulnya kita sudah lama juga memikirkan hal ini, dan sudah tercipta sebuah apa ya, kerjasama juga untuk menyelamatkan dalam jangka panjang Saung Ujo ini. Dan saya pikir bukan cuma menyelamatkan, tapi kita harus bisa keluar dari pandemi ini, bisa membuat Saung Ujo lebih bagus, lebih direvitalisasi, dan lebih punya makna depan, karena saya pikir semua orang di dalam masa pandemi ini melakukan konsolidasi dan perbaikan dan lain-lain ya. Perusahaan manapun melakukan itu. Jadi saya pikir apa yang kita bisa perbuat juga harus bisa menjadi added value kepada Saung Ujo itu sendiri. Baik, Kang Pur, saya ke Mbak Tri Utami, Mbak I panggilannya. Mbak I kan juga susah. Jadi sama pertanyaanku, kenapa kita harus berpikir untuk nolongin Saung Angklung Ujo? Kita aja udah susah. Kenapa seorang Tri Utami harus ikutan, yuk sama-sama kita jaga, jangan sampai Saung Angklung Ujo ini jangan tinggal nama. Oke, pandemi ini adalah bagian dari sebuah situasi yang real. Tapi yang namanya kebudayaan itu adalah bagian yang paling real dari hidup kita. Jadi Saung Ujo ini saya nggak cuma bicara tentang kesenian kalau di mata saya. Ini adalah bagian dari satu ekosistem yang sangat besar. Ada pendidikan di dalamnya, ada kesenian sudah jelas, ada ekonomi kreatif, ada pariwisata gitu, dan ada identity bangsa di situ. Jadi ini jauh lebih besar gitu, karena pandemi ini ada bagian real gitu, tetapi ini juga real. Jadi ya memang ini bagian yang harus kita pikirkan dengan baik gitu. Karena kalau kita kehilangan Saung Ujo, saya rasa kita kehilangan cagar budaya. Masalah terbesarnya adalah itu kalau buat saya. Gitu. Ya betul. Karena saya promosi acara ini saya kirimin nih ke orang-orang Sunda. Saya bilang, punten, ini orang Batak mau ngomongin soal orang Sunda sama Bu Raisis Panigoro. Hai Bu Raisis, Bu Isis. Terus Bu Isis bilang, saya itu main angklung Saung Ujo tahun 55 di konferensi Asia Afrika. Emang udah ada tahun itu? Nama Saung Ujonya belum ada, tapi Bapak waktu itu memimpin interaktif di konferensi Asia. Jadi tahun 1955 sejarah di mana Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, Bapak Ujo sudah memimpin permainan angklung di sini. Membantu Pak Daeng Sutigna sebagai guru angklungnya beliau dulu. Nah, pantesan ada gambar Bung Karno main angklung ya? Ya betul. Itu yang tadi dibilang sama Mbak Tri Utami bahwa ini adalah heritage, bagian dari tidak saja warisan Indonesia, tapi ini juga menjadi warisan dunia. Kang Taufik, kalau misalnya berbicara soal Saung Ujo, mungkin dari kita paham. Cuman mengapa kita berbicara di sini? Mengapa kita buat Kang Taufik? Mengapa kita perlu sama-sama menjaga Saung Ujo supaya jangan tinggal nama? Banyak tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tri ya. Saya itu sebenarnya tadi Ujo itu Saung Angklung Ujo itu wahana untuk belajar. Sudah puluhan tahun. Ini yang main kendang ini dari mulai kakeknya. Ya. Sorot dulu dong. Terus bapaknya, terus anaknya, terus adik-adiknya semuanya main di Saung Ujo. Jadi turun temurun mereka yang memelihara seni budaya. Jadi sebuah
wadah tempat edukasi mereka berkesenian atau berbudaya dengan angklung. Jadi bukan saung ujonya, tapi aktivitasnya itu tadi bagaimana kita membuat sebuah ekosistem sebetulnya di sistem. Itu yang tadi dibilang oleh Mbak Ii. Ini bukan sekedar tempat, ini bukan sekedar nama, tapi ini tentang kehidupan. Ada kita yang saling dukung-mendukung. Kang Pur, kita sama-sama ya, mulai dari Saung Ujo. Kang Pur denger nggak? Kita pikir sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk Saung Angklung Ujo. Ya, saya punya cita-cita sih begini sebetulnya. Itu kan benar yang dikatakan sama Mbak Ii ya. Kalau saya panggilnya Mbak ya harusnya DI ya. Adik saya kan. Bodor Ya memang saya juga bertahun-tahun itu kan ada CSR angklung ya. Itu saya pikir memang konsepnya karena pendidikan itu kita butuh angklung. Andai saja saya jadi Menteri Pendidikan hari ini, saya akan bagikan angklung SD seluruh Indonesia. Sayang, ya agak tajam sedikit nggak apa-apa lah ya. Tapi saya merasa bahwa seluruh anak-anak Indonesia harus bisa main angklung. Dan satu set angklung itu nggak mahal-mahal amat. Saya saja sudah menyumbang 120 SD di seluruh Bandung dengan Mas Taufik bikin angklung untuk saya setiap bulan. Saya bukan sombong, cuman saya mengajak kepada semua orang, terutama stakeholder negeri ini untuk bicara mengenai kebudayaan lebih daripada apapun juga. Kebudayaan itu penting banget, ya harus kita dahulukan apapun juga namanya. Untuk saya kebudayaan itu harga mati ya, seperti NKRI kan harga mati, tapi kita nggak bicara harga mati lah. Yang penting bahwa kita concern nggak sama kebudayaan bangsa kita sendiri. Ya. Kalau concern, mari kita sama-sama untuk membangun budaya Indonesia dan selamatkan budaya Indonesia, bukan cuma Saung Angklung Ujo. Saya percaya banyak yang sekarang lagi krisis akibat pandemi. Yuk, mari kita sama-sama bicara sama-sama untuk bangun bangsa ini bersama-sama. Ya. Terima kasih Kang Pur yang selalu membuka mata kita bahwa pendidikan penting. Tapi apa artinya pendidikan tanpa kita mengenal apa itu budaya kita. Dan tanpa terus-menerus merawat dan menjalankan warisan budaya kita, kita tidak mungkin jadi Indonesia. Terima kasih Kang Pur dari Surabaya. Mas Helmi, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya senang begitu saya taruh di medsos gitu, banyak sekali yang mengajukan usulan-usulan menarik itu. Ada yang ngajak show Saung Ujo di rest area 72, ada yang mengusulkan kenapa kita nggak bikin live streaming dan kita mengumpulkan donasi. Jadi saya termasuk dengan teman-teman ya dari ada UBID ya, UBYOUB.id akan barangkali akan buat semacam kita melelang atau mengumpulkan dana lah untuk membantu Saung Ujo. Jadi sebenarnya COVID ini mengajarkan kita satu hal juga Rosi, bahwa banyak sekali kesempatan kita untuk membantu orang. Ya dulu banyak juga kita bantu, harus membantu, tapi lebih banyak lagi. Jadi this is the time ya untuk kita membantu orang yang punya kemampuan untuk membantu sekecil apapun. Mari kita membantu. Banyak yang bisa kita selamatkan. Jadi dan saya senang sekali Rosi begitu. Rosi, bisa nggak kita bikin kayak dulu Kompas TV secara luar biasa membuat penggalangan dana waktu Didi Kempot, dan itu spontanitas, masyarakat tergerak semua. Saya bilang ini juga penting ya, Saung Angklung Ujo ya, kita sedih sekali kalau cuma tinggal nama seperti ini kan, Masya Allah sedihnya. Jadi menurut jangan saya sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi karena kita tidak peduli. Mari kita peduli. Ya, mari kita peduli. Dan terima kasih Rosi sudah memberikan kesempatan kita untuk seperti itu ya. Kita berterima kasih untuk Saung Angklung Ujo dan banyak tempat seni dan budaya lainnya. Saya rasa kami semua berhutang budi pada Anda. Ya. Saung Ujo.